Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari Rabu 22 Juni 2022. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai ke 5. Namun sebelumnya mari kita kembali bersatu dalam doa. Untuk bersama-sama kita mohon bimbingan Roh Kudus yang menuntun kita dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau, dimuliakanlah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini, di mana kami saat ini boleh kembali mengecap kehidupan yang begitu Tuhan berkati bagi kami semua. Kami awali pagi ini ya Tuhan, dengan merenungkan firman-Mu yang adalah bekal dan kekuatan bagi kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami semua ya Tuhan, melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, karena kami semua membutuhkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai yang kelima, yang menyatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di pagi hari ini kita akan membahas tentang apa yang dikatakan oleh Paulus saat ini, yaitu salah satunya adalah mati karena dosa. Mati karena dosa yang dimaksud di sini adalah dosa, yaitu berarti menyebabkan kematian. Kematian yang seperti apa? Yaitu kematian yang benar-benar mati, mati yang sia-sia, bahkan tanpa kehidupan yang kekal. Kalaupun kekal, tidak kehidupan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga berarti kematian yang dimaksud di sini adalah tanpa pembaharuan. Mengapa tanpa ada pembaharuan? Karena dosa tidak memperbaharui apapun selain menjerumuskan manusia pada maut. Penekanannya adalah bagaimana kita ditebus dan bagaimana kita harus hidup sebagai umat yang ditebus itu. Ditebus dari kematian, ditebus dari dosa, dan ditebus dari jeratan-jeratan dunia yang justru menjerumuskan kita ke dalam nafsu-nafsu dosa. Nah, oleh karena itu, Paulus di sini menuliskan tentang perbedaan yang signifikan terjadi jika atau ketika kita memberi diri dipimpin oleh roh. Roh itu di dalam roh Tuhan ada pembaharuan, itu sudah pasti. Dalam roh Tuhan tentu ada pembaharuan dan kesegaran. Jadi tidak hanya sekedar diperbaharui, tapi disegarkan. Disegarkan secara rohani. Itu semua bisa terjadi karena Tuhan begitu mengasihi manusia. Itu semua bisa terjadi karena adanya kasih. Kasih yang tidak bisa diintervensi apapun oleh manusia. Kasih yang betul-betul tulus dan betul-betul murni yang hanya dimiliki Allah untuk manusia. Oleh karena itu, kasih itu justru menghidupkan kita dari kematian kekal yang tadi di awal kita bahas karena dosa.
kematian kekal yang dimaksud oleh Paulus karena dosa-dosa kita, kita dihidupkan kembali, kita ditarik kembali dari kematian yang seperti itu untuk mendapatkan kehidupan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, untuk menerima keselamatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika kita mengaku diri kita adalah pengikut-pengikut Kristus, bahwa ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang Kristen, masih saja banyak yang dikuasai oleh dosa-dosa. Masih saja banyak yang melakukan kecurangan. Masih banyak juga yang melakukan tipu muslihat. Masih juga banyak yang melakukan korupsi. Masih juga banyak orang-orang yang menyakiti. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah betul-betul menghayati keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus itu bagi kita? Apakah keselamatan itu betul-betul kita hayati dapat menarik kita dari kematian kekal yang disebabkan oleh dosa? Ada kalanya kita perlu merenung dan kembali tenang untuk memikirkan semuanya itu. Apakah kita sudah betul-betul hidup seturut kehendak Tuhan menurut karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita? Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita sekalian. Tetaplah saling mengasihi karena Tuhan begitu mengasihi kita juga. Hadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada, karena Tuhan mempercayakan itu semua bagi kita untuk manusia-manusia lain yang bahkan tidak mau mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman yang boleh kami renungkan saat ini. Kami diingatkan bahwa dosa ada di sekitar kami semua ya Tuhan. Bahwa teriakan-teriakan atau bisikan-bisikan dosa selalu menyertai kami, di sekitar kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami terlena, tergoda untuk hidup di dalam dosa-dosa. Karena ketika hidup di dalam dosa begitu menyenangkan menurut nafsu dunia, kami tidak ingin terjerat di dalamnya, karena kami tahu itu mengecewakan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkanlah melalui penghayatan yang sungguh-sungguh tentang karya keselamatan Tuhan bagi kami kembali bisa menghayati bahwa keselamatan dari Tuhan menarik kami dari kematian kekal yang diakibatkan oleh dosa. Kami serahkan seutuhnya kehidupan kami ini kepadamu ya Tuhan, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, bukan menurut ego kami, bukan menurut keinginan-keinginan dunia kami ya Tuhan. Biarkanlah kami menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami diutus, baik itu melalui perilaku kami, ucapan-ucapan kami, cara berpikir kami, bahkan hal-hal lain yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah semua itu boleh menjadi saluran berkat, supaya nama Tuhan dimuliakan dimanapun kami berada, nama Tuhan dikenal dan dihayati, untuk mereka pun menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu juga ya Tuhan, baik kami yang beraktivitas di dalam rumah ataupun di kantor, baik itu aktivitas di jalanan ataupun di mana kami berada. Kami percaya Tuhan adalah baik, Tuhan adalah kasih. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, jauhkanlah dan hindarkan kami dari setiap mara bahaya dalam setiap aktivitas kami. Janganlah biarkan kami melakukan kecurangan, kebohongan, atau hal-hal lain yang mengecewakan dan mendukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita sekalian.